Viral pemirsa, pengeras suara milik Masjid Nurul Hidayah di Kelurahan Simpang Priuk, Kota Lubuk Linggau, Sumatera Selatan rusak di berondong ratusan peluru senapan angin. 246 peluru bersarang di dalam satu unit pengeras suara membuat suara pengeras tersebut tidak berfungsi dengan baik. Aksi pengerusakan toa atau pengeras suara dilakukan oleh orang tidak dikenal. Toa tersebut mengalami kerusakan akibat ditembaki menggunakan senapan angin laras panjang. Belum diketahui secara pasti kapan peristiwa penembakan ini terjadi. Namun kejadian viral dan bikin heboh di media sosial pada Senin 3 Juni 2024 lalu. Kejadian baru diketahui saat pengurus masjid ingin mengganti jam digital di masjid yang rusak akibat tersambar petir. Saat petugas mengecek aliran arus listrik, pengurus masjid mendengar suara toa mengeluarkan suara yang sangat kecil. Pengurus masjid kemudian memeriksa toa yang ada di menara masjid. Setelah diperiksa, ternyata toa telah berlubang banyak dan peluru senapan angin bertaburan di dalam toa yang rusak. Pengurus masjid lalu menurunkan toa yang rusak. Dari dalam toa juga ditemukan peluru senapan angin sebanyak 246 butir. Pengurus masjid melaporkan peristiwa ini ke Mapolres Lubuk Linggau guna mengungkap siapa yang menembaki toa masjid. Sudah kami turunkan, ada yang kawan-kawan jamaah yang ngitung peluru itu, dihitung sama ada dia. berapa peluru Pak yang Kalau bersarang yang di toa? terhitung itu galaunya ada 246 yang terhitung. Jenis senjata yang menembak itu apa? Senjata apa itu? Itu hanya asumsi kami saja, itu senapan angin kayaknya. Dan diperkirakan mungkin itu jarak dekat. Sementara itu, petugas Satreskrim Polres Lubuk Linggau sudah mendatangi TKP guna proses penyelidikan. Petugas kepolisian membelikan toa yang baru untuk menggantikan toa yang rusak akibat ditembaki oknum yang tidak bertanggung jawab. Dari Lubuk Linggau, Sumatera Selatan, Sudirman iNews melaporkan. 10 juru parkir liar diamankan petugas gabungan di kawasan Tambora dan Taman Sari, Jakarta Barat. Razia diwarnai penolakan seorang pria yang tak mau mengaku sebagai juru parkir liar. Petugas gabungan dari Dinas Perhubungan dan Satpol PP Jakarta Barat bersama TNI Polri kembali menggelar razia juru parkir liar yang kerap meresahkan masyarakat. Mereka terjaring di sejumlah pertokoan, minimarket, dan tempat makan di wilayah Tambora dan Taman Sari, Jakarta Barat. Saya markir dulu mau tidak. Bukan saya markir enggak? Bapak lihat. Jangan dorong-dorong. Bukan Bapak lihat saya lagi markir enggak? Saya markir enggak tadi. Razia diwarnai penolakan seorang pria yang tak mau mengaku dirinya merupakan juru parkir liar. Pria ini pun terlibat adu mulut dengan petugas. Namun karena banyaknya saksi yang mengenal pria ini sebagai jukir liar di kawasan Taman Sari, ia pun menyerah dan bersedia diamankan untuk didata. Sebanyak 10 jukir liar terjaring dalam razia Rabu siang. Tujuan kita yaitu penindakan hari ini menciptakan rasa aman, nyaman bagi masyarakat yang ada di wilayah Jakarta Barat. Hari ini untuk jukir kita amankan ada 10. 10 juru parkir liar ini kemudian didata oleh petugas dan diberikan sanksi peringatan, serta diminta membuat surat pernyataan untuk tak lagi menjadi jukir liar. Dari Jakarta, Miftahul Ghani, iNews melaporkan. Tiko Arya Wardana, suami Bunga Citra Lestari, buka suara atas tuduhan mantan istrinya yang melaporkannya atas dugaan penggelapan uang senilai 6,9 miliar rupiah. Bantahan tersebut disampaikan kuasa hukum Tiko di Jakarta hari Rabu. Kuasa hukum Tiko Wardana, Irfan Asgar, menegaskan jika kliennya telah melaporkan keuangan kepada mantan istrinya Awe hingga perusahaan yang bergerak di bisnis kuliner miliknya berakhir bangkrut. Irfan mempertanyakan mengapa Awe mengungkit persoalan ini setelah Tiko menikah dengan BCL. Urusan ini urusan murni bisnis yang tidak untung, tapi seolah-olah dikemas sebagai penggelapan, penipuan dan segala macam. Ini yang salah kaprah. Bukan itu artinya. Lawyer ya, secara kuasa hukum ya, kalau saya melihat kondisinya hari ini, kenapa nggak dibombastiskan sebelum ada pernikahan?
dengan public figure, ya kan? Laporannya kan jauh sebelum ada pernikahan ini. Kenapa baru-baru sekarang? Ya kan, spend leave-nya aja sudah 3 kali. Suami BCL Tiko Aryawardana sebelumnya dilaporkan oleh mantan istrinya Awe ke Polres Metro Jakarta Selatan terkait dugaan penggelapan dana perusahaan senilai 6,9 miliar rupiah. Dari Jakarta, Christina Francisca, iNews melaporkan. Akibat korupsi dana desa ratusan juta rupiah, seorang kepala desa di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah diringkus polisi. Tersangka menggunakan dana perbaikan jalan desa untuk investasi tanah pribadi. Kepala Desa Tirto, Kecamatan Salam, Magelang, Jawa Tengah ditangkap polisi karena diduga melakukan korupsi dana sebesar 786,2 juta rupiah. Tersangka Aziz Murtado menyelewengkan dana bantuan dari APBD Pemprov Jawa Tengah yang seharusnya digunakan untuk perbaikan jalan di 5 dusun. Modus tersangka yaitu meminta seluruh dana dicairkan dari bendahara desa. Namun, dana tidak dibayarkan ke pelaksana proyek perbaikan jalan, melainkan digunakan untuk kepentingan pribadi kepala desa yakni investasi tanah. Telah dilakukan pencairan, kemudian tersangka mengelola langsung uang dan kegiatan tersebut, pembayaran ke pihak pelaksana proyek tidak terlaksana namun digunakan untuk kepentingan pribadi. Jadi uang yang tadi sudah diambil tidak dibayarkan kepada pelaksana proyek. Itu dipinjam teman, katanya untuk DP lahan di Kulon Progo. Terus yang lainnya untuk transport ke sana ke sini. Itu kan yang pinjam jadinya orang tua. Akibat korupsi dana desa, tersangka terancam pidana penjara maksimal seumur hidup dan denda paling banyak 1 miliar rupiah. Dari Magelang, Jawa Tengah, Puji Hartono, iNews melaporkan. Bendahara Umum Partai Nasdem, Ahmad Sahroni bersaksi dalam sidang korupsi mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Sahroni mengaku tidak tahu bahwa uang 850 juta rupiah dari SYL untuk kegiatan bacalek partainya bersumber dari anggaran Kementerian Pertanian. Bendahara Umum Partai Nasdem Ahmad Sahroni tiba di Pengadilan Tipikor Jakarta untuk bersaksi dalam sidang lanjutan kasus dugaan korupsi dan gratifikasi yang menjerat mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Dalam persidangan, hakim mencecar Sahroni perihal pemberian uang dengan nominal 850 juta rupiah dari SYL untuk kegiatan bacalek Partai Nasdem. Sahroni mengaku tak mengetahui bahwa uang tersebut bersumber dari anggaran Kementan, namun kegiatan bacalek telah dilaksanakan. Sahroni pun menyebut telah mengembalikan dana dengan nominal 860 juta rupiah yang dilakukan atas saran penyidik KPK. Dan apakah saudara tahu uang 800 juta untuk kegiatan bacalek ini mengalirnya? Tidak tahu. Pakai digunakan? Tahu enggak? Tidak tahu. Apakah pendaftaran pencalonan bacalek itu jadi dilaksanakan? Jadi berhasil, saya juga nonton. Saudara setelah diperiksa di penyidik KPK mengembalikan uang. Betul yang mulia. Yang saudara kembalikan berapa? 860 juta yang mulia. 860 juta. 860 juta ya, yang saudara kembalikan 860 juta. Uang yang saudara kembalikan itu apakah kemauan saudara sendiri, ya, dari hati saudara sendiri atau saran dari penyidik KPK? Saran dari penyidik KPK setelah saya mendapatkan laporan dari staf akunting yang namanya Bu Lena yang mulia. Orang mengembalikan berarti oh ini salah ini, saya kembalikan, kan gitu Pak? Akalnya kan begitu, cara berpikir kan benar ya. Saudara kembalikan karena saudara tadi mengatakan bahwa ini hal yang salah, sehingga itu setelah sadar bahwa saya kembalikan, tapi sadarnya sudah terlambat karena kasus ini sudah bergulir, iya kan? Bergulir. Kalau tidak bergulir dia mandek, tidak mungkin saudara kembalikan uang itu, iya kan? Dan saudara partai sudah menikmati itu, mendapat keuntungan dari itu, menikmati, ada manfaat.
Dalam kasus ini, SYL didakwa melakukan pemerasan dan menerima gratifikasi dengan total 44,5 miliar rupiah. Dalam persidangan terungkap, SYL memeras para pejabat eselon 1 Kementan untuk menyetor sejumlah uang demi memenuhi kebutuhan pribadi SYL, di antaranya perjalanan umroh dan liburan ke luar negeri, biaya kurban, sewa jet pribadi, perawatan wajah istri, hingga membayar gaji pembantu. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Informasi lainnya pemirsa, Sumatera Selatan lumpuh. Listrik mati total di sebagian besar Sumatera Selatan, Jambi hingga Bengkulu. PLN menyatakan terjadi gangguan transmisi saluran udara tegangan tinggi atau SUTT 275 kV Linggau Lahat. Seluruh sektor di Palembang lumpuh total pada Selasa 4 Juni. Aliran listrik padam di wilayah kerja Sumatera Selatan, Jambi, hingga Bengkulu LPG. Rumah tangga, sektor usaha, pelayanan publik, hingga lampu traffic light di jalan terkena imbasnya. PLN menyatakan terjadi gangguan transmisi saluran udara tegangan tinggi SUTT 275 kV Linggau Lahat. PLN tengah mengupayakan pemulihan sistem di wilayah Sumatera Selatan, Jambi, dan Bengkulu. Pemulihan diprioritaskan pada fasilitas pelayanan publik, rumah sakit, dan layanan angkutan yang menggunakan kelistrikan. Namun sejauh ini baru 80% layanan listrik yang berhasil dipulihkan. Penyebab gangguan transmisi SUTT juga belum diketahui pasti. Jadi ini ada gangguan di sistem transmisi 275 kV antara Lubuk Linggau Lahat, dan saat ini untuk petugas kita masih mendalami. PLN telah menerjunkan petugas-petugas yang di lapangan untuk menelusuri penyebab pasti gangguan. Untuk penyebabnya belum diketahui berarti sampai sekarang? Untuk saat ini kami secara paralel sambil penelusuran lebih dalam, kami mengupayakan fokus pada upaya pemulihan dulu ya. Salah satu layanan publik yang terdampak pemadaman listrik adalah pasokan air bersih. Perumda Tirta Musi Palembang hanya beroperasi 50% karena lebih dari 190 pompa water treatment plant dan booster terganggu. Aliran air bersih bagi 342.476 sambungan pelanggan terputus. Jika pasokan listrik normal kembali, dibutuhkan waktu 1 kali 24 jam untuk mengembalikan kapasitas layanan. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Erwin Setiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, Presiden Joko Widodo telah resmi memberikan izin bagi ormas keagamaan untuk mengelola lahan tambang di Indonesia. Namun pemerintah memastikan izin tersebut bukan dalam rangka bagi-bagi kue kekuasaan. Presiden Joko Widodo telah resmi memberikan izin bagi ormas keagamaan untuk mengelola lahan tambang di Indonesia. Izin tersebut termaktub dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 Pasal 83A Ayat 1 dan 2. Dalam Pasal 1 dijelaskan, pemerintah memberikan penawaran secara prioritas kepada badan usaha yang dimiliki ormas keagamaan untuk mengelola tambang. Izin tersebut diberikan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat. Terkait izin tambang ini, Ketua Umum PBNU menyampaikan terima kasih kepada Presiden Joko Widodo. Pihaknya menyebut pemberian izin tambang ini harus dilaksanakan dengan baik, termasuk menyiapkan struktur bisnis dan manajemen untuk menjamin profesionalitas dan akuntabilitas agar tujuan dari kebijakan itu tercapai. Sementara Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mukti menegaskan tidak ada pembicaraan dengan pemerintah soal izin kelola tambang. Mukti menyebut akan membahasnya dengan seksama jika menerima penawaran dari pemerintah untuk kelola tambang. Anggota Komisi 6 DPR RI Herman Hoiron mempertanyakan mekanisme pengelolaan dan pemberian izin usaha pertambangan untuk ormas keagamaan di Indonesia. Bagaimana teknisnya ya semestinya nanti ditanyakan kepada Pak Bahlil, yang tentu sudah mempelajari area mana yang diberikan, kandungannya apa, dan tentu seberapa besar bisa meningkatkan bisa menggali potensi sumber daya alamnya, kemampuannya dengan cara apa, kaidah dan syarat persyaratannya apa, tentu Pak Bahlil yang sangat tahu.
Pertambangan merupakan kegiatan pengambilan sumber daya alam baik itu berupa mineral ataupun jenis lainnya untuk kepentingan tertentu. Pengelolaan sumber daya alam dijelaskan dalam pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Dalam pasal tersebut dijelaskan, bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sementara terkait adanya isu liar yang beredar di publik, pemerintah menegaskan pemberian izin pengelolaan tambang bagi ormas keagamaan bukan bagi-bagi kue. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, Presiden Joko Widodo mengatakan izin pengelolaan tambang itu diberikan kepada koperasi ataupun badan usaha yang ada di ormas keagamaan. Jokowi menegaskan pemberian izin itu sangat ketat. Ormas boleh mendapatkan izin pengelolaan tambang? Yang diberikan itu adalah sekali lagi badan-badan usaha yang ada di ormas. Persyaratannya juga sangat ketat, baik itu diberikan pada koperasi yang ada di ormas maupun mungkin PT dan lain-lainnya. Jadi badan usahanya yang diberi, bukan ormasnya. Informasi lainnya pemirsa, jelang musim panen tiba, para petani di Desa Teladas Tulang Bawang, Lampung kesulitan menjual hasil panen padi karena terkendala akses jalan ke perkotaan. Salah satu cara membawa hasil panen dengan menggunakan perahu tradisional, namun membutuhkan biaya yang mahal. Desa Teladas, Kecamatan Dente Teladas merupakan salah satu lumbung padi terbesar di Kabupaten Tulang Bawang, Lampung. Namun saat memasuki musim panen, para petani mengaku kesulitan menjual hasil panen padi. Mereka terkendala akses jalan yang rusak dan terpaksa menggunakan perahu tradisional yang membutuhkan biaya yang mahal. Selain faktor infrastruktur, para petani juga meminta perhatian pemerintah untuk memperbaiki saluran irigasi. Faktor akses utama itu emang jalan. Jalan ini emang di mana-mana di seluruh Indonesia itu pasti faktor jalan. Cuman di sini kita meminta kepada Presiden Jokowi itu hanya irigasi air ini yang disalurkan harus benar-benar buat petani. Kenapa? Itulah intinya. Sementara menurut Wakil Komandan Kodiklat TNI AD, Kunto Arif Wibowo, berbagai keluhan petani akan diserap dan disampaikan ke tingkat yang lebih tinggi. Di luar kita kerjasama ini, kita mencari alternatif itu untuk bisa kita jadikan rekomendasi kepada yang berkompeten untuk mengembangkan, juga untuk bisa mengembalikan lagi sumber-sumber dari potensi daerah ini bisa dikembalikan lagi menjadi jawaban persoalan yang bisa. Warga desa berharap pemerintah dapat mendengarkan aspirasi mereka dan dengan kehadiran pihak TNI, desa mereka menjadi lebih baik supaya hasil panen bisa melimpah. Dari Tulang Bawang, Lampung, Ahmad Lutfi Rosyadi, iNews melaporkan. Pemirsa, Indonesia memiliki banyak tradisi sesuai dengan daerah masing-masing. Di Kulon Progo, Yogyakarta, tradisi bersih desa digelar sebagai bentuk rasa syukur atas kelimpahan hasil panen di musim tanam pertama. Ratusan warga desa Taruban, Kelurahan Tuksono, Kapanewon, Sentolo, Kulon Progo menggelar acara bersih desa. Warga antusias mengikuti arak-arakan ogoh-ogoh yang merupakan simbol kejahatan, mara bahaya dan sifat buruk manusia. Ogoh-ogoh diarak keliling kampung bersama sejumlah gunungan berisi hasil bumi, hasil panen, serta sejumlah ubo rampe hingga jajanan pasar, dimulai dari kediaman sesepuh dusun. Warga memulai kirap untuk mengambil air suci di sendak desa. Sebelum masuk ke area makam leluhur, warga melakukan prosesi pembakaran ogoh-ogoh berbentuk setan genderuwo setinggi hampir 3 meter. Lewat berbagai prosesi adat inilah, warga Dusun Taruban menunjukkan rasa syukurnya pada Tuhan Yang Maha Esa atas melimpahnya hasil panen di musim tanam pertama, sekaligus memohon agar diberikan kelancaran, kemudahan, serta kelimpahan hasil panen di musim tanam berikutnya.
pembakaran ogoh-ogoh mungkin untuk menghilangkan mara bahaya yang ada di sini, untuk bisa membersihkan dan memberikan rezeki yang lebih ke kami warga masyarakat. Perwujudan tanda syukur dari wadah masyarakat atas apa yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa selama ini, dan kemudian kita berharap dan tradisi yang sudah dilakukan ini bisa membawa kemajuan di masyarakat. Pemerintah setempat pun berharap tradisi ini dapat terus dilestarikan sebagai ciri khas daerah. Karena harapannya dengan ciri khas yang sendiri ini ada keanekaragaman, kemudian kalau ini misalnya bisa difasilitasi kan akan berkembang di negeri. Jadi setiap desa atau lingkungan kami harap punya ciri khas terkait dengan upacara adat. Prosesi rangkaian acara bersih desa dilanjutkan dengan ziarah ke makam leluhur yang dipercaya sebagai cikal bakal atau pendiri desa Taruban. Dari Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta, Budi Utomo, iNews melaporkan.